Ini Facebook live. Tes suaranya. Tes suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmatak ya Allah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaral ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin ya Ghafurur Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin ya Allah. Bagaimana kita mau mencari ilmu tanpa minta tolong kepada pemilik ilmu? Semua ilmu milik Allah. Bagaimana kita bisa paham sedangkan yang menggenggam hati kita adalah Allah? Jadi penting sekali bagi kita untuk terus-menerus berdoa, meminta pertolongan Allah. Silakan maju bagi ibu-ibu yang terlalu padat di belakang, tidak apa-apa. Ini tamu dari mana? Laki-laki menyelamatkan diri, silakan. Pasti tamu ini ya. Semua tenang. Ibu sudah di sana saja. Ikhwan, selamatkan dirimu masing-masing. Ikhwan, sadar situasi. Terima kasih Ibu, stop. Ini tamu dari mana, Bu? Oh, ini maaf. Dari Cilengsi, Bogor, orang tua murid Al-Manar, Majlis Taklim Al-Hilal Lampung. Terima kasih. Cep diam ya. Alhamdulillah. Lanjut. Nomor 278. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama man ayqana anna allaha yatlubuhu sadaqat talaba ilaihi wa man alima annal umura biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi. Dan bahwasannya siapa yang yakin bahwa Allah menuntut dan menyuruh kepadanya melakukan ibadah, pasti ia bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah. Dan siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, maka pasti bulat tawakal menyerah kepada Allah. Penting nih, barang siapa yang yakin bahwa Allah itu menuntut kita untuk dan menyuruh kita untuk ibadah,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Pasti dia bersungguh-sungguh, dan barang siapa yang mengetahui bahwa segala-gala urusan itu ada dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, pasti dia akan tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya sendiri, terus menerus tanpa membutuhkan pertolongan siapapun. Jadi segala urusan itu diurus sendiri oleh Allah, tidak perlu tolong siapapun. Dengan rahmatmu bi rahmatika astaghits, tolong saya, perbaiki urusan saya, wa aslih li sya'ni kullah, seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ini Rasulullah, dan kita lihat hasilnya, sempurna perjuangannya, benar? Jadi salah besar dalam hidup ini adalah kalau kita sibuk melakukan yang bukan diperintahkan Allah. Mau apa? Kita ini ciptaan Allah, kita ini hamba Allah, diciptakan oleh Allah untuk patuh mengabdi kepadanya. Sedangkan urusan kita Allah yang urus kalau kita patuh kepada Allah dengan benar. Jadi sebetulnya sederhana hidup ini. Orang tua ingin punya anak soleh. Bisa orang tua menyolehkan anak? Tidak mungkin bisa. Orang tua patuh ke Allah, jadi contoh yang baik, tauhidnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, didik dengan benar. Nah, urusan anak Allah yang ngebulak balik hati. Urusan biaya sekolah Allah yang membiayai. Urusan anak sayang ke orang tua Allah yang ngebulak balik hati anak. Tidak bisa maksa anak orang sayang ke orang tua, tidak bisa. Tidak bisa. Karena hati itu diurusnya oleh Allah. Sama, ingin dicintai suami, ingin dicintai istri, gak bisa. Walaupun sudah dengan segala strategi, kalau Allah bikin enek saja. Ibu pakai lipstik sampai ke hidung-hidung semua, udah enek aja lihatnya juga. Ini serius hadirin. Ibu cemburu ke suami, takut suaminya niru Aagim. Padahal saya hanya ngajak tahajud. Bingung sih ibu, kalau yang itu mau ditiru A. Nggak bisa dicegah bu, kecuali Allah yang mencegah, benar? Jadi gimana? Nggak bisa diakalin, kecuali ibu dekat dengan Allah, patuh ke Allah, sing betul-betul tauhidnya bagus, ibadah bagus, akhlak bagus. Allah yang ngebulak balik hati. Nggak ada yang bisa ngebulak balik hati suami, hati istri, hati anak, hati orang tua, kecuali pemilik hati. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlalu banyak strategi. Gimana strateginya supaya ini begini? Ibadah kurang, doa kurang, akhlak kurang, ini enggak cocok.
Nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Beneran hadirin. Berapa banyak orang tua di desa yang bagus ibadahnya, ilmunya sedikit, lulusan SR, tahajud, doa banyak, tidak bisa mendidik dengan cara-cara pendidikan modern, psikologi anak, strategi brain, apa yang brand-brandan itu ya, ada otak kanan, otak kiri, otak udang, nggak ngerti. Jadi itu anaknya, berapa banyak yang orang tua kurang apa ilmunya, gelarnya, titelnya, uangnya, pengalamannya, gak jadi tuh anak, gak bener. Padahal orang tuanya psikolog anak, dan gak bisa dibulak-balik oleh ilmu psikologi, dibulak-baliknya oleh Allah. Jadi sebetulnya hadirin, hidup ini lebih sederhana, beneran. Ini Darut Tauhid dengan sekian ribu, asal kitanya tauhidnya bersih, tidak musyrik, ibadahnya benar, akhlaknya bagus, yakin ini pesantren akan jadi lebih bagus. Nanti Allah datangkan, kita nggak ngerti ilmu keuangan, nanti datang sendiri ahli uang yang benar, yang mau berjuang. Kita nggak ngerti ahli strategi, ada nanti Allah datangkan yang sefrekuensi. Jadi masalah kita mah, periksa aja sholat asar barusan, itu masalah kita. Datang ke sini udah ke masjid, sholatnya ngelantur, itu masalah kita. Jadi daripada mikirin gimana ini supaya ini jadi baik, supaya pikirin gimana sholat supaya khusyuk. Halo? Berapa orang yang barusan sebelum sholat mikir, saya ingin khusyuk sholat. Jarang, malah mikirin persoalan dalam sholat. Udah blow on, salah mikir. Ya, jangan tersinggung hadirin. Coba urusan dipikirin dalam sholat, beres gitu? Ya enggak atuh. Selesai sholatnya tambah ngaco. Bu, pernah cemburu sama suami? Pernah atau sering? Ya sudah. Bahagia atau menderita? Pikiran jadi jernih, cemerlang atau jadi kacau? Hati jadi tenang, nyaman atau galau? Tuh lihat hadirin. Sholat jadi khusyuk atau berantakan? Dengan segitu penderitaan, urusan jadi beres atau nambah? Coba itu hadirin. Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau enek? Dengan segitu penderitaan dan pengorbanan, urusan jadi beres atau nambah? Suami yang dicemburuin, dipikirin siang malam, makin jinak atau makin lincah? Rasakan aja hadirin. Saya bukan puas mendengar omongan ini ya, tapi di mana saya ceramah jawabannya sama. Gak bisa diakalin, apalagi dikadalin. Suami ibu tuh milik Allah, Bu. Ibu dandan stakar kebek, enggak ngepek, Bu, malah jadi kebek betul. Mau pakai bulu mata palsu 5 pasang, di mana aja nyimpennya? Atau pakai bibir palsu, nggak ngepek hadirin. Satu-satunya pilihan, patuhi perintah Allah, serahkan suami ke Allah, Allah yang ngurus. Aku ibu mah nggak keurus ya. Benar Bu? Jangan sibuk mikirin takdir orang lain ya Bu. Gak usah mikirin saya sudah ada yang mikirin. Ibu pikirin suami sendiri.
Ya bah sebel Kak Agim udah jabah kangen ya. Udah kesini takut diajarin yang enggak mungkin ngajarin yang enggak. Pelajarannya itu cuma satu Bu, supaya bersih, bulat, yakin ke Allah. Allah lah yang menciptakan, Allah yang ngurus, Allah yang menentukan. Jadi selama ini waktu kita tuh kacau, yang enggak disuruh dikerjain, yang enggak usah dipikirin, yang enggak usah diomongin, yang jangan dikerjain, tapi yang disuruh enggak. Itu masalah kita. Jadi masalah yang kita ini mah enggak ada yang gawat. Yang gawat itu kita salah ngerjain. Ada seorang yang cemburu pasangannya dengan yang lain. Strategi, pakai pelacak, pakai ini, malah muntah sendiri ya, pusing, gak bisa apa-apa. Tapi sesudah dia perbaiki ibadahnya, sholatnya diperbaiki, tahajudnya diperbaiki, kata-katanya dijaga, saumnya dijaga, ngajinya dijaga, gak usah pakai strategi ngejungkel tuh, pasangan hidupnya tuh tobat. Padahal dengan segala strategi, bahkan dia bayar Intel cap 2 cula, tetap beritanya baik-baik aja. Sebab dia ngasih 1 juta, nah yang diselidikinya ngasih 2 juta. Tapi kalau ke Allah Bu, Pak, nah serius nih hadirin, beneran ini kuncinya dalam hidup. Perbaiki ibadah, perbaiki sholat. Kalau disebut wasta'inu bisabri wassalah, nah yang sabar itu adalah tauhid, keyakinan untuk terus menahan diri dari pikiran, perkataan, perbuatan yang Allah tidak suka. Itu tuh ke Allah bulat. Salat itu adalah sarana munajat yang paling kuat. Jadi kalau ada masalah mah kunci aja pegang, sabar dan salat. Sabar apa? Tahan diri dari mengeluh, dari menjerit-jerit, dari ngerasulo, tahan diri dari prasangka buruk ke Allah, tahan diri dari tidak ridho dengan takdir Allah, tahan diri dari komentar, pikiran, sikap. Karena kalau orang gak sabar, ngomong, celetak-celetuk, curhat, sana sini, itu udah tidak sabar. Nulis di status, ngejerit, nangis, telepon sana sini. Allah yang menguasai, nggak pernah ditelepon oleh dia dengan sholat. Nggak ada, tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain dia, Allah sendiri. Mau ngejerit, mau curhat, mau lari, mau menghibah, mau apapun, gak ada yang bisa nolong selain Allah yang menggerakkan. Bulat total itu keyakinan. Sok mau apa aja. Jauh lebih kuat, tahan sujud. Nah itu kuncinya. Nanti Allah biasanya pertama pertolongan adalah tenang, dibuka hikmah, ngerti, oh ini maunya Allah. Kalau udah dibuka hikmah, tenang. Itu nggak bisa diakalin hadirin. Makanya kalau udah ada masalah, sholat, udah tahan sholat. Karena dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, itu dibuka hikmah nanti. Tunjukkan jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu kunci sekali. Kalau udah dibuka mah nggak ada yang aneh, benar? Nggak ada yang sulit. Nih saya pengen tahu apa isinya.
Ayo, siapa yang bisa nebak? Acungkan tangan. Kosong. Ayo, sebanyak ini bingung. Sok hadiah umroh. Ayo, sama-sama ketemuan di depan pintu Abdul Aziz Masjidil Haram. Ayo, ayo, deh nih deketin oleh apa? Bingung. Nih tisu. Sekarang lihat apa nih? Tuh gampang kalau kelihatan mah ya. Gitu Pak. Gak akan mengerinyitkan kening kalau kelihatan. Coba apa ini? Tuh kalau udah dibuka hikmah kayak gitu, nggak pusing. Pusing tuh kan nggak ngerti. Pusing tuh nggak tahu. Coba lihat yang ulangannya gini. Kenapa coba? Hah? Lagi ngukur ini. Berapa ukuran kening? Lihat yang pintar di kelas. Kan gini. Lihat yang blow on. Padahal soalnya sama. Makanya sholat itu gerbang pertolongan Allah. Gak usah kebanyakan mikir. Kalau lagi riweuh mah tahan. Pikiran jangan ngelantur kemana-mana. Wah ini gimana? Aduh nanti nggak ada gunanya. Wirid aja. Kalau nggak sanggup sholat, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kalau saudara belum sanggup sholat nih, buat sabar tuh wiridnya itu Pak. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada ilah selain Engkau. Engkau yang menguasai menciptakan segala-galanya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Semua takdir ini pasti sangat baik, sempurna, gak ada yang kurang, gak ada yang salah. Semua perbuatanmu baik. Coba itu Nabi Yunus dalam perut ikan, kebayang sempitnya, nyeseknya, belum lagi lendir segala, di laut tetap menuhankan Allah, tauhid, tetap berhusnuzon kepada Allah. Ini pasti baik ditelan ikan. Ini kuncinya husnuzon. Inni kuntu minaz zalimin, saya yang zolim. Lolos tuh. Sok sekarang di dalam perut ikan kayak gitu, kita ngatur strategi. Udah ditelan, keluar aja jadi anak ikan. Mau gimana di dalam? Itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kunci sabar hadirin. Itu rangkaian dari inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya udah jangan kebanyakan riweuh kalau ada masalah ya. Jangan suka ngarang, jangan didramatisir, jangan dipertegang, jangan diperumit, proporsionalkan. Kalau udah nggak nyesek sekali, udah tobat aja dulu ya. Doa Nabi Yunus tadi. Kalau udah lebih tenang, sholat. Sholatnya sing tartil, terutama ihdinas siratal mustaqim. Oh itu penting ya, minta petunjuk. Nanti Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya ya Allah. Karena ternyata di surat tadi itu, coba dibacakan lengkapnya Ustaz. Yunus 100 wa yamsaskallah. Itu dalam kelengkapan surat Yunus, bekal ketahuan siapa yang bekal ditolong Allah di ujung ayat itu. Silakan. Surat Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu
وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah berikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jelaskan di ujungnya, dialah Allah menyebut Ghafurur Rahim. Berarti Rabbighfirli itu kena di ghafurnya, warhamni ar-rahimnya. Itu ada dalam sholat tuh. Makanya kalau sholatnya bagus gitu udah dapet tuh ampunan Allah, rahmat Allah, dicukupi. Cukup tuh informasi, ketenangan, data. Kalau kita mau data, ini kemana nih? Ini seseorang perginya sholat, nanti dicukupi informasinya, dicukupi data-datanya, sehingga keputusan kita tepat. Warfa'ni, enggak akan jadi nista kita, enggak jadi pezina, enggak jadi pencuri, enggak akan maling. Allah ngangkat derajat kita dengan dicegah dari perbuatan hina. Warfa'ni tuh, makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kita bagus, maksiat susah. Kenapa ada orang berzina enggak benar itu sholatnya? Kenapa ada orang mencuri enggak benar sholatnya? Kalau benar sholatnya, warfa'ni, diangkat derajat dia, enggak akan melakukan perbuatan hina. Warzukni, rezeki itu beragam, anak soleh, hati lapang, urusan digampangkan, tidak harus dalam bentuk uang. Beragam rezeki itu yang berkah. Wahdini, petunjuk, mau bicara ada yang benar, mau mikir ada yang dipikirkan yang benar, mau nyari sesuatu ada jalannya, semuanya perlu petunjuk. Sholat nggak pakai petunjuk, mau ngadep kemana? Pusing, nggak tahu arah kiblat, buka kompas, set, enak, bener? Coba mau sholat nggak tahu ilmunya, gimana sholatnya? Mau pergi ke satu tempat nggak tahu alamat, nggak ada yang nunjukin, menderita. Seperti dulu yang nanya Masjid Darut Tauhid, coba di mana Masjid Darut Tauhid? Nanyanya di depan, karena disangka mall katanya. Nasib. Makanya dirombak tuh gara-gara ada yang nanya, Bu. Tahu pertanyaannya, ini kapan masjid dibagusin gitu. Nah dulu mah disangka mall, kan ya, warung. Tapi sesudah dapat informasi, coba ibu-ibu nggak tahu tempat wudhu, masuk ke tempat lelaki, ya kan, diusir. Perlu petunjuk, tapi petunjuknya yang benar. Karena pernah ada toilet ditukar itu gambarnya, masuk jerit aja, itu salah petunjuk. Kenapa ngejerit hadirin? Iya, masuk ke tempat perempuan. Jadi kita perlu ihdinas siratal mustaqim. Itu ada dalam sholat. Mau ditunjukin siapa jodoh yang benar, sholat yang bagus. Mau ditunjukin pekerjaan yang barokah, sholat yang bagus. Mau ditunjukin siapa yang mau nipu, sholat yang bagus. Mau ditunjukin di mana suami ibu, kan di sini ikutnya, sholat yang bagus. Asli hadirin, semua petunjuk itu diberikan kalau sholatnya bagus. Kita mah lebih sibuk nyari daripada sibuk memperbaiki sholat, benar? Hilang uang, hilang dompet, sibuk lapor sana sini, sibuk minta tolong ke yang abnormal. Dia nggak pernah benerin sholatnya tuh. Coba sholat yang bagus, ketahuan itu
Dan Allah tahu siapa yang nyuri. Siapa itu? Alhamdulillah. Perlu petunjuk kita siapa itu? Ya. Sampai di mana ini teh hadirin? Wahdini wa'afini wa'fu anni. Hadirin, kita terancam tuh oleh dosa-dosa kita. Gak ada yang membuat hidup kita menderita selain dosa sendiri. Benar-benar harus minta ampun. Tidak ada yang membuat kita menderita syariatnya selain dosa kita yang mengundang. Makanya orang yang jarang tobat mah sibuk menyalahkan orang lain. Kamu zolim ke saya. Kita dizolimi orang tuh buah daripada dosa kita. Enggak. Itu kiai itu baik, dia dizolimin pasti nggak menderita. Kalau orang baik dianiaya bukan karena dosa dia tidak akan sengsara. Karena dia diperlihatkan pahalanya oleh Allah, diperlihatkan ganjarannya. Udah tahu kan dua jenis cobaan. Satu, bencana yang diundang karena dosa, dan yang satu lagi bencana untuk meningkatkan derajat. Kalau untuk menggugurkan dosa itu pedih, sakit, nyesek, pilu, getir. Nah itu sebanding dengan tingkat dosa yang pernah dilakukan. Ini tobat kalau ini. Kalau ujian untuk ngangkat derajat, enggak ada pedihnya, enggak sempet, tapi dia bisa syukur karena udah dilihatkan pahalanya, tergiur. Ada orang yang menderita tapi bahagia, maksudnya diuji berat tapi bahagia. Kenapa? Karena Allah membukakan hikmah. Nih keuntungannya, nih manfaatnya. Orang lain kelepek-kelepek, dia enggak. Nah yang kelepek-kelepek itu obatnya tobat. Kalau yang ini peningkatnya hamdalah. Makanya kombinasi istighfar itu dengan rahmat Allah tuh benar-benar Ghafurur Rahim, itu senjata utama untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ada pertanyaan? Ya. Ini ibu-ibu kapan pulangnya? Jangan kesorean ya. Cepat pulang. Atau mau nginep di sini? Kan? Nginep enggak, pulang enggak? Ya kuma ibu lah ya. Kajian Al-Hikam, alhamdulillah. Sampai pagi ya. Kalau sampai pagi berarti dapat 2 ceramah, 3 ceramah lagi. Pada maghrib, pada isya, dan pada subuh besok. Ya, sudah makan belum? Tahan ya, sing kuat, sing sabar ya. Speaker, mikrofon. Cek, cek. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Abadi. Siapa? Abadi. Abadi, amin. Amalnya abadi, pahalanya Amin, amin. abadi ya. Amin. Kalau orangnya mah mustahil abadi. Izin bertanya terkait sabar, sholat, dan puasa. Nah, kalau biar misalnya seseorang dekat kita, misalnya pasangan hidup kita, untuk menjadikan lebih sabar. Bukan kita ya, saudara ya. Kalau pasangan hidup kita jadi seperti kita suami istri, nggak enak ya. Untuk menjadikan lebih sabar pasangan hidup saya misalnya. Nah, itu dia benar. Padahal belum punya. Ya, sekaligus ya promosi ya, insya Allah. Ya biar misalnya ketika setelah saya punya, biar lebih sabar istrinya, terus biar lebih sholatnya khusyuk, sama puasa yang seperti apa gitu, biar lebih baik lagi gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Untuk wajah saudara ya yang belum punya jodoh, coba saya sekian Saum Daud. Abot Kalau gitu 3 hari
di pertengahan bulan minimal, bagus lagi Senin Kemis, lebih mantap lagi saum Daud ya. Apakah mutih boleh? Apa mutih? Kalau yang disebut mutih itu, saum putih itu adalah 3 hari di pertengahan bulan Islam, ya boleh. Tapi kalau misalkan mutih hanya makan beras putih, minum kayu putih, nah, itu penyakit. Bagaimana supaya istri sabar? Suami aja yang sabar, mikirin istri segala macam. Ada juga belum tentu. Aduh, jangan membunuh perasaan saya. Kalau saya mah begini ya, apapun yang terjadi pada keluarga saya, kalau kepahitan itu pasti karena dosa saya. Gitu aja. Saya kepala keluarga, saya yang bersalah. Terus periksa dosa apa, tobat. Dan kalau saya ingin sesuatu ada pada keluarga, usahakan ada pada saya dulu. Ingin keluarga sabar, saya harus sabar. Ingin keluarga bisa tahajud, saya berusaha tahajud. Gitu. Allah melihat semua yang kita lakukan. Mudah-mudahan hadiahnya niru. Pertanyaan selanjutnya ada? Ya, Ibu. Sebentar Bu, supaya ada mikrofonnya. Maksudnya di oper-oper itunya Bu, bukan pembagian mikrofon ya. Ya silakan langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Al-Hilal Lampung menanyakan. Apa? Al-Hilal Lampung. Ya, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu tahu dari mana Darut Tauhid? Saya tahu dari Darut Tauhid, dari sebelumnya sudah tahu Dari dulu berarti. Dari dulu, ya. tapi lebih tahu lagi setelah berteman di Facebook. Selalu mengikuti acara-acara kajian. Apa artinya berteman Bu? Berteman dengan saya Mengikuti kajian maksudnya. selalu Oh, saya jadi malu nih. Baik, jadi Ibu lihat di Facebook. Iya. Ada kalau ala live begini Ibu ikuti. Iya, selalu mengikuti Mas, terus penasaran ke sini. Ini sudah yang ketiga kali. Oh, kayak umroh aja ya. Iya, Pak. Membawa jamaah. Baik, dengan siapa aja Ibu ke sini? Beserta jamaah kami dari Masjid Al-Hilal, Pak. Apa ceritanya dari sana? Ayo kita ke Darut Tauhid gitu. Alhamdulillah, tanggapan saudara-saudara kami dari sana bagus, ya, dan semangat kalau mau diajak ke sini karena katanya memperbaiki ruhaninya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dulu dengan sekarang beda Bu. Kalau dulu 2005, 2006 ke sana sebelumnya, ke sini banyaknya mikirin mau dipotret. Sekarang ke sini mau nyari ilmu, benar? Iya, Ustaz. Nanti kalau ada yang mau dipotret sama saya diwakili oleh ini ya. Berbakti sama saya. Ternyata yang nggak bisa diwakili itu satu dipotret katanya ya Bu ya. Yang kedua ke toilet. Ya Bu, gimana Bu? Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, saya pernah ditanyakan oleh teman sepengajian saya mengatakan seperti ini. Untuk apa rajin ibadah tapi kehidupan masih susah? Lebih baik biasa-biasa saja tapi Allah memberikan kehidupan yang cukup. Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, pertanyaan titipan dari saudara kami yang tidak bisa berangkat. Bagaimana caranya menerima kekurangan orang lain? Itu saja, Ustadz. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ibadah dan nelangsa berarti ibadahnya belum benar. Saya sudah ibadah tapi saya susah. Nah susah ini karena apa? Karena kalau ibadahnya benar pasti tenang. Rezeki saya enggak banyak, enggak apa-apa. Memang tidak perlu banyak. Ada sahabat Nabi ahlu sufah, akhlaknya baik, ibadahnya baik, tidak punya rumah tuh.
tinggalnya di masjid nggak kurang kebahagiaannya. Yang bahaya itu justru nggak ibadah. Walaupun dunia diberi, pasti hati yang nggak diberi ketenangan. Yang paling mahal itu ketenangan. Cina itu sekarang negara dengan devisa terbesar di dunia. Percepatan pembangunannya tidak tertandingi. Di Shanghai itu 8.000 tower satu kota itu. Tahu apa yang paling susah dicari di Shanghai? Senyuman. Gak bisa senyum di sana. Semuanya stres. Mikirin uang. Mikirin hak-haknya yang tidak bisa tertunaikan. Dan senyum itu bukan masalah bibir, masalah hati. Buat apa ada 8.000 tower kalau hati tidak bahagia? Benar? Ibadah yang bagus, Bu. Nggak penting kok kaya tuh. Yang penting mah setiap perlu, bukan ada cukup. Sekarang perlu 2 juta, ada 2.000 kan stres juga. Tidak perlu kaya, yang penting tiap perlu cukup. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup, kaya lagi. Yang cukup nah jadi kaya. Pasti tamu yang ngomong gitu ya. Ibu teh nanya apa tadi teh, Bu? Yang kedua. Yang kedua, Ustadz, pertanyaan dari saudara kami yang nggak bisa berangkat karena sakit. Apa? Bagaimana caranya menerima kekurangan orang lain? Kekurangan apa? Kekurangan uang. Mungkin sikap, Ustadz. Oh, kalau lihat orang yang sikapnya kurang baik, satu syukur. Kita tidak seperti itu. Ada yang suaminya galak sekali, istrinya teh bersyukur sekali. Bukan saya yang galak begitu. Ini luar biasa nih hadirin. Seorang istri, ini suaminya mu'alaf, cerita, wah suaminya kurang bagus. Tapi dibalik kegetiran itu beliau syukur, alhamdulillah bukan saya yang berperangai begitu. Allahu Akbar. Ini luar biasa menurut saya ya. Yang kedua, syukur kalau ada yang kurang jelek ke kita. Itu syukur pertama, bukan kita yang begitu. Kita punya ladang amal untuk membantu memperbaikinya, menjadi pahala sabar, menjadi penggugur dosa, menjadi pahala untuk berbuat baik kepadanya. Baik aja, saya sudah berbuat baik, dia enggak robah-robah. Memang bukan kita yang merubah. Kita mah tugasnya berbuat baik, bukan merubah orang. Yang merubah orang itu Allah. Jadi kalau orang belum berubah, tetapnya baik. Justru gara-gara dia berbuat baik, dia menghina saya, terus aja baik. Karena enggak ada satupun kebaikan yang tidak dibalas. Kapan dong waktunya? Terus saja. Nanti ada waktunya. Kita bisa berbuat baik saja, itu udah karunia. Nanti ada waktunya ya, dibalikan hatinya. Mungkin ini penggugur dosa, nyakitin terus tuh penggugur dosa. Banyak tobat, terus kita nolong orang, nggak boleh berhenti karena dia belum berubah, nggak boleh berhenti karena dia menyakiti kita. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Terima kasih. Cukup ya. Tidak ada lagi kan? Bagus. Apa Bu? Itu mau nanya. Ini mau jawab, nanti di luar ketemu ya. Ya, tamu dulu terakhir supaya ganjil. Baru 2 ya? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang mau saya tanyakan, saya dari Majelis Taklim Nurul Iman. Satu aja Bu. Ya, ya. Saya dari Cilengsi Indah.
Tunggu dulu, gimana ceritanya Ibu ke sini? Apa gosipnya di sana kok jadi mau ke sini? Saya malah senangnya gosip di sini, Pak. Waduh, di sini ngegosipin Allah terus, Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya senang. Ya nggak perlu Tunggu dulu, saya pengen tahu kenapa ini ibu-ibu pada ke sini. Iya. Karena pertama mau silaturahmi AA. Yang kedua kata ibu-ibu kangen nggak ngeliat wajah AA gitu. Oh. Si ibu teh. Nah, ibu teh ini ya, tenang. Maaf. Ya. Terus sengaja dengan grup ke sini gitu ya? Ya, alhamdulillah kesampaian walaupun menurut informasi dari ketua majelis taklim kami itu agak susah ke sini katanya. Karena emailnya nggak dijawab-jawab. Memang saya tidak punya email buat ibu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Silakan Bu. Ya, tadi berkenaan dengan mahdoh dan ghairu mahdoh, saya tertarik sekali ya, terutama untuk keluarga saya ya. Begitu gampangnya ketika kita berbicara masalah ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh untuk saya dan keluarga saya. Ternyata memang untuk menyatukan visi tersebut agak susah, terutama ketika anak-anak itu sudah menginjak usia remaja gitu, karena mereka sudah mulai aktivitasnya sudah banyak di luar rumah. Dan mereka terkadang anak-anak usia SMP itu sudah senang berkomunitasnya dengan teman-teman sebaya gitu. Jadi kita kurang bisa mengontrol dengan baik. Kemudian yang saya tanyakan ya agar visi kita tetap sama gitu ya dengan keluarga kita, itu bagaimana mengoptimalkannya gitu. Mengingat ibadah-ibadah yang dilakukan itu kan sudah terpola dan syariatnya sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang baik, saya Bu. sampaikan. Mau bayi, mau anak kecil, mau remaja, semuanya dalam kekuasaan Allah, Bu. Makin anak besar, kita harus makin gigih ibadahnya. Tahajudnya harus makin bagus gitu. Taubatnya harus makin banyak. Karena makin tidak terjangkau oleh kita, benar? Apalagi saya 11, Bu, dititipin. Bertebaran di mana-mana. Gimana menjangkaunya? Kecuali kita harus lebih gigih lagi ibadahnya. Tahajudnya harus berusaha, taubatnya juga harus, dan ngirim doanya juga harus lebih sungguh-sungguh ke Allah tuh. Karena tawakal itu akan berbuah kepada benar-benar menghibah ke Allah tuh. Kan makin tidak terjangkau, Bu, anak-anak tuh makin jauh, benar? Kalau bayi mah bisa kita pegang, tapi dia makin jauh, kita makin gak bisa menjangkau. Siapa yang menjangkau semua itu? Allah pemiliknya, penguasanya, penentunya. Makanya ibu kalau makin merasa tidak berdaya, harus makin kuat minta tolong ke Allahnya. Gak ada yang lepas tuh anak-anak dari kekuasaan Allah. Kemanapun ada dalam genggaman Allah. Tahu anak bisa bersembunyi, tapi nggak bisa bersembunyi dari Allah. Anak bisa berbohong, tapi nggak bisa bohong ke Allah. Allah tahu semuanya. Dan kalau kita disukai Allah, akan sampai kepada kita apa yang harus kita tahu. Anak mati-matian menyembuhkan informasi, betul tahu, nggak ada yang tersembunyi. Makanya banyak tobat ya Bu. Banyak minta ampun, belum jadi ibu yang baik, belum jadi contoh yang benar, belum bisa tulus, belum sungguh-sungguh. Nah itu yang kita terus minta. Paling bagus meminta ampun, Bu. Nanti gimana? Nanti terserah Allah. Mungkin anaknya dibikin langsung baik, mungkin dikasih teman yang baik, mungkin dia dikasih guru yang baik, ya, dikasih lingkungan oleh Allah yang baik. Kan itu Allah yang menggerakkan nanti. Syariatnya akan sempurna sesudah ibadah dan tawakalnya diperbaiki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb.
ampuni kami ya Allah. Ampuni semua dosa. Tolong ya Allah, ampuni kami semua dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Sebesar apapun dosa yang kami lakukan, sekotor apapun hidup yang kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, tolong ampuni kami ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan iman kami. Jangan biarkan kami terjerumus dalam dosa. Jangan biarkan kami terbuat maksiat ya Allah. Kuatkan iman kami. Ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Rabb. Bersihkan hati kami. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Tolong ya Allah, selamatkan keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan ibu bapak kami ya Allah, di dunia, di kubur, di akhirat. Selamatkan guru-guru kami ya Allah. Ampuni guru-guru kami. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni hamba-Mu yang pernah kami sakiti. Ampuni ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ini, amin. Hadirin doalah masing-masing. Ya Allah. Allah, Kau sembuhkan yang sakit ya Syafi'. Beri jalan keluar yang dihimpit masalah ya Fatah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Goni. Cukupi dengan rezeki yang barokah ya Razak. Istiqomahkan kami ya Allah. Istiqomahkan, jangan cabut nikmat iman, nikmat ibadah ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.